Ini adalah PCB dengan FR2 jalurnya saja, sedangkan yang ini adalah PCB dengan FR4 dengan masking dan lettering. Semuanya dimulai dari mimpi. Ketika semua orang bilang tidak mungkin, kami yakin dengan apa yang kami lakukan. Menjadi motor penggerak generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi di bidang teknologi di Indonesia. Kami juga membuat sebuah komunitas dengan apa yang kami lakukan di sosial media. Berbagi ilmu, berdiskusi, bahkan sekedar tertawa bersama. Kami ingin menjadi teman sekaligus rekan bagi mereka. Menjadi one-stop solution untuk memenuhi kebutuhan para penggiat elektronika dan robotika serta IoT di Indonesia. Kami ingin membuat perubahan. Kami ingin menjadi perubahan. Kamu ingin. Hey ho, Balat Ngoprek. Baik lagi bareng aku sama Miftah di YouTube channel CNC Store Bandung, Your DIY Project Partner. Jadi hari ini aku senang banget aku diajakin sama CNC Store Bandung untuk jadi partner Balat Ngoprek jalan-jalan. Dan kita akan ngunjungin satu tempat, tapi aku belum dikasih tahu tempatnya apa. Jadi jangan lupa untuk nonton terus dan jangan di skip. Kita nanya-nanya dulu nih sama Akang yang satu ini, dan dia udah nggak asing lagi lah pokoknya di CNC Store Bandung. Jadi langsung aja kita panggil Kang Tada. Halo. Oh, Kang Tada. Oke. Nih, sebelum kita ngobrol kayaknya kita sapa-sapa dulu nih Balat Ngopreknya. Ayo Bang Or, gimana? Segar gak nih konten CNC kali ini? Karena biasanya gue yang muncul, tapi kali ini gue ditemenin sama Salma. Oke, semoga yang nonton banyak ya, jadi saya masih bisa diundang lagi di sini. Oke. Dan ini nih, Sasa mau tanya, kita mau kemana nih? Mau diajakin kemana? Oke, jadi kali ini kita mau ke tempat percetakan, tapi bukan percetakan buku, majalah, apalagi majalah JAP, you know JAP. Jadi kita mau ke tempat percetakan alias tempat cetak PCB gitu. Oke, PCB nih. Aku karena baru denger nih nama PCB ini, aku pengen tahu. Siapa tahu di sini pada awam gitu kan tentang PCB. Apa sih PCB itu, Kak? Jadi teman-teman, kalau PCB itu singkatan dari Printed Circuit Board. Artinya papan sirkuit yang dicetak. Jadi di sana itu kita bisa meletakkan komponen sebagai pengganti kabel. Kalau mungkin PCB itu hampir setiap hari kita lihat sebenarnya, cuman nggak tahu apa sih itu PCB itu. Nanti kita tunjukin apa itu PCB. Nah, alasan kenapa kita bikin konten ini, mungkin teman-teman banyak yang ragu ke tempat cetak PCB gitu. Cetaknya di mana, kemudian harganya berapa, bisa satuan atau enggak, istilahnya apa aja, nanti kita akan bahas di konten kali ini. Gitu. Oke, mungkin Balat Ngoprek yang lagi nonton mungkin udah lebih paham ya daripada saya ya. Salah. Kayaknya kalau misalnya saya ngelihat langsung tempatnya atau PCB itu seperti apa, mungkin saya lebih paham lagi ya. Kayak mungkin kita langsung aja kali ya, kan sambil ngobrol di sana biar lebih jelas lagi. Oke, siap. Jadi teman-teman yuk ikut kita yuk, langsung aja ke sana. Nih Kang, sebelum kita jalan ke tempat ini, aku sambil nanya-nanya juga manfaat cetak PCB ini apa sih? Oke, jadi manfaat cetak PCB itu, kita itu bisa ngerangkai project jadi lebih gampang, lebih simpel, nggak perlu banyak kabel, kemudian rapih dan estetis gitu. Oke. Sedikit lebihnya ini yang penting estetik sama enak dilihat. Enak gitu dilihat, ya, gampang pemasangannya, kemudian nggak ribet, kemudian emang khusus untuk produksi. Nanti si project-projectnya lebih awet kayaknya. Gitu. Oke. Sekarang aku udah ngerti. Ya udah, kita langsung aja ke sana ya. Oke, yuk. Sambil ngobrol juga sama orang spektranya. Oke. Nah,
sekarang kita udah nyampe di salah satu tempat cetak PCB di Bandung, yaitu Spektra. Ya. Oke, ternyata ini tempat pengoprek, para pengoprek Bandung Yap. ya, benar. Nah, sebenarnya bukan hanya di Bandung, tapi hampir di kota-kota besar ada tempat cetak PCB gitu. Jadi nggak usah lagi nanya ke JLC, PCB atau apa yang di luar negeri, tapi di lokal pun ada. Salah satunya ini Spektra gitu. Aku kira cuma ada di sini, ternyata Nah, banyak ya, banyak, di semua banyak. kota ada. Hampir setiap kota ada. Gitu. Jadi buat teman-teman nggak ada alasan lagi untuk malas-malasan bikin DIY project. Jadi Ya. harus rajin ya. Ya. Dan kita langsung aja kali langsung nanya ke orang-orang Spektranya, jadi biar lebih jelas lagi. Oke, siap. Yuk, kita langsung aja masuk. Ini nyampe juga nih Kak, Ya. ya kan? Nah, sekarang kita udah ada di dalam toko Spektra. Suasananya kayak ini. Yang menarik, teman-teman, teteh-teteh operatornya ternyata teteh-teteh semua maksudnya. Bener-bener. Aku mikirnya tadi bakal cowok-cowok Ya, semua nih, ya Ternyata kan? yang ngelayanin nantinya teteh-teteh semua. Oke. Yang bener. editor segala macam gitu. Dan aku juga baru pertama kali datang ke sini dan takjub juga nih ternyata tempatnya seperti ini. Keren. Nah, kebetulan CNC udah bawa desain PCB yang nanti akan dicetak di sini di pelnya ini. Jadi nanti kita tanya-tanya apa aja sih yang bisa dicetak di sini, pelnya apa aja yang support, kemudian istilahnya apa aja, kemudian ada lagi bahannya ada apa aja gitu. Jadi mungkin nanti sedikit demi sedikit lah, Ya. mungkin nanti ngerti Ya gitu. udah, ini ranahnya Kak Tada Iya. ya. Jadi aku hanya ikut dan aku sambil Oke, cari Tip, edukasi. langsung aja kita gimana sih cara proses untuk nyetak PCB dari mulai ngasih file, kemudian nanti apa aja istilah-istilahnya, kemudian hasilnya nanti terakhir seperti apa, prosesnya berapa lama, harganya berapa, nanti kita ulas satu persatu. Oke. Kalau Eagle berapa yang support? Kak Tada lagi order sambil ngeliatin ya. Bahannya Fiber, Pertinak, FR2 berarti ya. Fiber, FR4. Nah. Balat ngoprek udah pada tahu kan Spektra di mana. Jadi kalau kalian mau cetak PCB, kalian bisa langsung aja datang ke Spektra Bandung dan kalian akan dilayani dengan baik di sini. Pelayanannya ramah banget. Di sini ke Spektra Bandung ya. Oke, kita masuk ke bagian teknis dan jangan di-skip dahulu. Karena di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang istilah-istilah yang sangat penting dan perlu teman-teman ketahui mengenai cetak PCB, dari mulai bahan, jumlah layer, masking, dan overlay, through-hole, dan banyak lagi biar nanti teman-teman gak bingung. Oke, kita masuk ke bagian teknis. Nah, yang perlu teman-teman ketahui pertama mengenai pel apa saja nih yang bisa teman-teman bawa ke Spektra ini. Pertama yaitu file dari software Eagle PCB dengan ekstensi .brd. Perlu diperhatikan karena di Spektra ini menggunakan software Eagle versi 7, maka teman-teman yang pakai Eagle versi 8 ke atas yang sudah 64 bit, kita saranin mending ekspor dulu ke PDF saja. Karena pengalaman kita kalau dipaksain kadang tulisan atau teks dari file Eagle 8 atau 9 yang dibuka di versi 7 ke bawah suka ngaco, suka gejlok gitu. Jadi kalau teman-teman pakai Eagle versi 7 atau 6 itu aman. Software lainnya yang bisa dibawa yaitu Altium, Proteus, PCB Express, PCB Wizard, Gerber, Corel atau hasil eksportan dari PDF-nya. Jadi kalau teman-teman pakai software lain yang tidak ada di daftar, misalnya KiCad atau yang lainnya, maka tinggal ekspor saja ke PDF atau Gerbernya. Hal selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah istilah-istilah apa saja sih yang harus teman-teman ketahui dan mungkin akan ditanyakan oleh teteh-teteh admin Spektranya. Istilah pertama adalah bahan PCB-nya. Jadi,
Bahan PCB yang tersedia ada 3 bahan. Yang pertama adalah bahan yang paling murah, yaitu FR2 atau istilah lainnya Pertinak. Kemudian ada FR4 atau fiber yang lebih bagus dan lebih tebal dibandingkan FR2. Dan bahan yang ketiga adalah bahan yang teman-teman punya alias bawa sendiri bahannya. Terkadang mungkin beberapa dari teman-teman pengen yang bahannya tebal, bagus, maka itu berarti teman-teman harus bawa bahan sendiri. Istilah lain yang mungkin teman-teman harus ketahui adalah sebagai berikut ini. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah jumlah layer. Ada single layer atau single side. Jadi PCB single side ini adalah PCB yang hanya memiliki satu lapisan tembaga, biasanya di bawahnya saja atau bagian bottomnya saja. Dan berikut adalah contohnya. Kemudian ada PCB double layer atau double side. Nah, PCB ini merupakan PCB yang memiliki 2 lapisan tembaga atas dan bawah. Biasanya PCB ini dipakai kalau rangkaian PCB-nya sudah mulai kompleks atau ingin memanfaatkan 2 lapis tembaganya atas dan bawah, sehingga ukuran PCB teman-teman menjadi bisa lebih kecil atau kompleks. Atau mungkin untuk teman-teman yang sudah menggunakan komponen SMD. Berikut adalah contoh dari PCB double layer. Dan yang terakhir adalah multi layer atau lebih dari 2 lapis. Nah, biasanya PCB kayak gini itu yang dipakai kalau rangkaiannya benar-benar udah sangat kompleks sekali. Seperti motherboard atau PCB di HP. Jadi lapisan tembaganya itu selain ada di atas dan di bawah, juga ada yang di tengah-tengah. Yang kita ketahui untuk saat ini yang paling banyak adalah 4 layer sih. Di Spectra sendiri, jumlah layer yang bisa dikerjakan atau dicetak hanya ada 2 pilihan, yaitu single layer dan double layer. Dimana ketika kita cetak double layer, maka otomatis bahan yang harus digunakan adalah FR4. Untuk multi layer sendiri kelihatannya di dalam negeri belum ada yang bisa kalau nggak salah. Tolong komen kalau ada tempat cetak PCB lokal yang bisa multi layer, soalnya kita belum nemu dan belum tahu juga. Istilah selanjutnya adalah through hole atau sering disingkat TH atau PTH. Jadi through hole ini adalah semacam lapisan konduktor yang berfungsi untuk menghubungkan antar lapisan pada PCB double layer atau multi layer. Through hole ini sebenarnya cukup penting kalau teman-teman sudah pakai double layer, sehingga kita hanya perlu menyolder salah satu bagian side-nya saja. Jadi kalau nggak pakai through hole terkadang merepotkan karena kita harus menyolder kaki komponennya itu atas dan bawah. Agak repot sih kalau sudah double layer nggak pakai TH, sehingga kita saranin kalau udah double layer ya pakai TH aja deh. Istilah selanjutnya adalah masking atau solder mask. Solder mask atau masking sendiri merupakan sebuah lapisan tinta UV anti panas yang berfungsi untuk menjaga agar lapisan jalur konduktor atau tembaganya itu tidak mengalami kontak yang nggak disengaja atau short, dan juga untuk membuat jalur tembaganya lebih awet dan tahan korosi. Istilah selanjutnya adalah overlay, atau ada juga yang menyebutnya lettering atau silk screen. Nah, yang dimaksud dengan overlay atau lettering merupakan sebuah keterangan berupa gambar maupun teks, di mana overlay sendiri dibagi menjadi beberapa istilah keterangan, diantaranya top place, top name, top value, bottom place, bottom name, dan bottom value. Berikut ada contoh overlay top place, berupa gambar dan tata letak komponen agar kita tahu di mana komponen kita letakkan. Kemudian ada top name yang merupakan overlay untuk nama komponen, contohnya R1, R2, D3, D2, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah top value, di mana ini merupakan overlay untuk keterangan value suatu komponen. Misalnya komponen bernama R1 untuk resistor memiliki value 220 ohm atau 1 ohm. Untuk bottom place, bottom name, dan bottom value sama saja, hanya letaknya di bawah.
Oke, kita sekarang masuk ke harga dan simulasinya. Berikut ini adalah harganya. Untuk single layer bahan FR2 PCB only atau jalur saja, harganya adalah Rp80 per senti. Dengan minimum order 100 cm persegi atau 10 kali 10 atau minimum Rp8.000, yang artinya jika ukuran PCB kalian kecil, misalnya 9 kali 5, maka kalian akan dapat 2 buah keping dengan harga yang sama. Untuk bahan FR4 PCB only, harganya adalah Rp300 per senti single layer. Dengan minimum order 50 cm persegi atau setara dengan Rp15.000. Nah, jika kita ingin memakai masking dan overlay atau lettering, maka biaya tambahannya adalah Rp25.000 dengan ukuran maksimum untuk overlaynya adalah 18 kali 18. Ingat, meskipun kita cetak 100 pieces, harga yang dibayar tetap segitu. Jadi, jika di atas 18 kali 18, maka baru berlaku kelipatan. Untuk double layer terbagi menjadi 5 jenis varian harga dengan minimum order semua, yaitu di 10 kali 10 cm atau 100 cm persegi. Yang pertama ada double layer tanpa throw hole atau tanpa TH, tanpa masking dan tanpa overlay atau lettering. Harganya adalah Rp500 per senti. Jadi ingat, kalau misalnya ini adalah double layer PCB only. Untuk double layer tanpa throw hole namun memakai masking dan lettering, harganya adalah Rp600 per senti. Untuk double layer dengan TH tanpa masking dan overlay atau lettering, harganya adalah Rp600 per senti. Untuk double layer dengan TH dan masking dan lettering atau komplit, harganya adalah Rp700 per senti. Yang terakhir adalah untuk double layer dengan TH dengan masking dan lettering atas dan bawah, itu harganya Rp750 per senti. Untuk harga filmnya yaitu 50 per senti dengan minimum order Rp20.000 dikalikan jumlah film yang diperlukan. Oke, biar gak pusing, kita masuk ke contoh kasus aja deh. Kita cetak PCB dengan bahan FR2 PCB jalurnya saja dengan ukuran 7,1 kali 3,7. Kalau dibulatkan ukurannya menjadi 7,5 kali 4. Dimana dengan ukuran segitu, maka jika kita kalikan dengan harga Rp80 per senti, maka harganya adalah 7,5 dikali 4 kali 80 sama dengan Rp2.300. Namun karena minimum cetak adalah 10 kali 10 atau setara dengan harga Rp8.000, maka meskipun kita bikin 2 keping PCB, maka harganya tetap sama Rp8.000. Oleh sebab itu ya kita cetak 2 saja lah. Kemudian harga film, untuk harga film ini adalah Rp20.000 per film, sehingga total yang harus dibayar adalah biaya cetaknya aja, yaitu Rp8.000 ditambah film Rp20.000, sehingga totalnya Rp28.000. Simulasi kedua, dengan PCB ukuran 10 kali 10, kita akan cetak sebanyak 50 piece dengan spesifikasi FR2 ditambah masking dan lettering, sehingga harga totalnya adalah Rp445.000 atau setara dengan Rp8.900 per kepingnya. Simulasi selanjutnya yaitu dengan PCB ukuran 8 kali 5 yang akan kita cetak dengan harga FR4 single layer dengan masking dan lettering, yang akan kita cetak sebanyak 10 buah atau 10 piece. Maka harga yang perlu kita bayar adalah Rp165.000 atau setara dengan Rp16.500 per kepingnya. Buat teman-teman yang masih bingung untuk simulasi harganya, teman-teman bisa download Excel kita. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal masukkan aja ukuran serta jumlah PCB yang akan diorder. Misal kita akan cetak PCB ukuran 7 kali 8 dengan jumlah 50 buah. Maka otomatis akan terlihat harga perkiraannya yang harus teman-teman bayar itu berapa pada masing-masing jenis PCB dan paket. Meskipun demikian, di Excel ini hanya harga perkiraan saja.
karena nanti untuk desain dan sebagainya akan diatur sedemikian rupa oleh teteh-teteh yang ada di Spektra di sana, biar harganya bisa dapat semurah mungkin. Lanjut ke bagian hasil. Ini adalah PCB dengan FR2 jalurnya saja, sedangkan yang ini adalah PCB dengan FR4 dengan masking dan lettering. Dua-duanya adalah single layer.